Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Seta Albantani dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan keperawatan gawat darurat pada pasien hipoglikemia. Baik, yang pertama ada konsep dasar medis. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut ataupun kronik sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh. Menurut Suyono tahun 2003, diabetes mellitus mempunyai beberapa penyebab antara lain yaitu kelainan sel beta pankreas yang gagal melepas insulin, pemasukan karbohidrat dan gula berlebihan, obesitas dan kehamilan, gangguan sistem imunitas yang disertai pembentukan sel-sel antibodi, antikreatik, dan mengakibatkan kerusakan sel-sel paekresi insulin menurut Baradero tahun 2009. Hipoglikemia adalah keadaan dengan kadar glukosa darah sewaktu di bawah 60. Kadar gula atau glukosa di dalam tubuh lebih rendah dari kebutuhan tubuh. Baik, ada klasifikasi diabetes mellitus antara lain yaitu diabetes mellitus tipe 1, insulin, dan yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 yang tidak tergantung pada insulin. Baik, selanjutnya ada etiologi yang memudahkan hipoglikemia antara lain kelebihan dosis insulin pada pengidap diabetes dependent insulin per oral maupun per intravena. Penggunaan sulfonylurea, kurangnya konsumsi makanan yang cukup, latihan fisik yang berlebih, dan situasi yang stres. Baik, ada manifestasi klinisnya yaitu gejala-gejala hipoglikemia terdiri dari 3 fase, yaitu fase subluminal dengan kadar gula darah 60-50. Fase kedua, aktivasi dengan kadar gula darah 50-20. Dan yang ketiga, neurologi dengan kadar gula darah kurang dari 20. Baik, selanjutnya yaitu penata laksanaan. Penata laksanaan pasien dengan hipoglikemia dibagi dua, yaitu yang pertama ada stadium permulaan atau sadar dengan pemberian glukosa oral 10-20 gram harus segera diberikan. Lalu yang kedua ada stadium lanjut, hipoglikemia diberikan bonus D10% yang diikuti pemberian larutan glukosa 40% melalui vena sebanyak 2 flakon tiap 10-20 menit, ulangi sebanyak 3 kali, hingga pasien sadar. Lalu pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan penunjang pada pasien dengan hipoglikemia antara lain dengan pemeriksaan glukosa darah sebelum dan sesudah suntikan dekstrosa. Baik, selanjutnya ada pengkajian primer atau primary survey. Yang pertama ada pemeriksaan fisik berdasarkan prinsip ABCD, yaitu yang pertama ada A, airway, kaji adanya sumbatan jalan nafas dan tanda-tanda bila terjadi hambatan jalan nafas kepada pasien. Lalu yang kedua ada breathing, yaitu kaji pernafasan klien dengan cara look, listen, and feel. Lalu yang circulation, yaitu pada pemeriksaan fisik circulation, data yang diperoleh adalah detak jantung meningkat pada pasien, serta akral dingin dan pucat. Lalu yang ada disability, yaitu kesadaran menurun sampai koma karena otak kekurangan suplai suplai glukosa. Kita juga dapat menggunakan metode AVPU, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive. Lalu yang terakhir ada exposure, yaitu melakukan pengkajian secara menyeluruh. Hipoglikemia lebih sering terjadi pada klien dengan riwayat diabetes mellitus. Lalu yang B ada pemeriksaan fisik, review of system atau ROS. Yang pertama kita periksa yaitu pernafasan B1, lalu kardiovaskuler B2, lalu palpasi, akral dingin dan pucat, berkeringat meski suhu normal. Baik, selanjutnya ada persyarafan B3, agresif, emosi labil, pusing, penglihatan kabur atau ganda. Lalu ada perkemihan B4, poliuria pada kasus hipoglikemia akibat diabetes mellitus. Lalu ada pencernaan B5,
seperti ada rasa lapar timbul akibat efek pelepasan epinefrin atau adrenalin. Lalu selanjutnya ada secondary survey. Primary survey dan resusitasi harus terselesaikan sebelum dilakukan secondary survey, yaitu riwayat MPL membantu rencana perawatan pada pasien, yaitu ada alergi, medication, past illness atau pregnancy, lalu ada late at or drunk, lalu ada event atau environment related to the injury. Lalu ada anamnesanya itu yang berdasarkan identitas, keluhan utama, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, ada pengkajian biopsikososial dan spiritual. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik, yaitu diagnosis keperawatannya yang dapat saya ambil ada 5, yaitu resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan kesadaran. Lalu yang kedua ada resiko cedera berhubungan dengan penurunan kesadaran dengan gangguan penglihatan. Lalu yang ketiga ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan berlebih. Lalu yang keempat ada nyeri akut berhubungan dengan vasodilatasi pembuluh darah intrakranial. Lalu yang kelima ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Baik, selanjutnya ada resiko aspirasi berdasarkan penurunan kesadaran. Yang pertama intervensinya itu yaitu monitor tingkat kesadaran, refleks batuk, dan kemampuan menelan. Lalu yang kedua, tempatkan pasien pada posisi semivolar atau posisi kepala lebih tinggi. Lalu yang ketiga, ada hindari pemberian cairan atau makanan peroral jika kesadaran klien rendah. Lalu yang keempat, monitor status paru pasien. Lalu selanjutnya, ada resiko cedera berhubungan dengan penurunan kesadaran dengan gangguan penglihatan. Yang pertama, intervensinya yaitu ciptakan lingkungan yang aman bagi klien, pindahkan perabotan yang membahayakan klien. Lalu yang selanjutnya, pasang pengamanan pada sisi tempat tidur klien dan turunkan tinggi tempat tidur klien. Lalu berikan penerangan yang adekuat. Lalu bantu klien dalam ambulasi. Lalu selanjutnya ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan yang berlebih. Yang pertama intervensinya yaitu anjurkan pasien mengkonsumsi cairan sedikitnya 2.500 ml per hari atau disesuaikan dengan kebutuhan cairan klien. Lalu yang kedua, pantau masukan dan haluaran, pantau keseimbangan cairan. Lalu selanjutnya ada evaluasi perubahan membran mukosa dan turgor kulit. Lalu selanjutnya monitoring perubahan tanda-tanda vital. Lalu selanjutnya kolaborasi untuk pemberian cairan tambahan melalui intravena sesuai keperluan. Baik, selanjutnya ada nyeri akut berhubungan dengan vasoliditasi pembuluh darah intrakranial. Yang pertama intervensinya yaitu istirahatkan klien di lingkungan yang tenang. Lalu yang kedua, observasi tanda-tanda nyeri nonverbal seperti ekspresi wajah, posisi tubuh, dan gelisah. Lalu selanjutnya berikan kompres hangat pada kepala, dan selanjutnya kolaborasi pemberian analgesik. Baik, selanjutnya yang terakhir ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Intervensinya yaitu identifikasi dan minimalkan faktor-faktor yang dapat menurunkan toleransi aktivitas, ajarkan klien metode penghematan energi untuk aktivitas, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Baik, kesimpulannya yaitu hipoglikemia adalah salah satu kegawatan diabetik yang mengancam sebagai akibat menurunkan kadar darah 60 di bawah 60. Tanda dan gejala hipoglikemia terdiri dari satu fase gejala-gejala akibat aktivitas pusat atau autonom di hipotalamus sehingga hormon epinefrin dilepaskan. Gejala awal ini merupakan peringatan karena saat itu pasien masih sadar sehingga diambil tindakan yang perlu untuk mengatasi hipoglikemia lanjut. Fase 2, gejala-gejala yang terjadi akibat mulai terganggunya fungsi otak karena itu dinamakan gejala neurologis. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.